Halo, semoga nggak bosan ngelihat muka saya. Kali ini saya mau memberikan sebuah informasi yang mungkin nggak banyak yang tahu dan nggak mungkin juga nggak banyak beredar di media karena lagi hangat-hangatnya soal debat cawapres dan juga persiapan debat cawapres di minggu lalu. Jadi di video ini aku mau mengabarkan bahwa seminggu ke belakang itu terjadi baku tembak ataupun konflik bersenjata kembali yang dilakukan oleh TNI terhadap TPNP BOPM. Dan baku tembak tersebut terjadi dan pada akhirnya mengorbankan beberapa warga sipil, akhirnya menjadi korban jiwa, ada yang meninggal, ada yang luka berat, dan juga beberapa puluhan warga sipil akhirnya mengungsi dari kota Sugapa dan juga Kampung Mamba di Kabupaten Intan Jaya. Jadi Intan Jaya ini sekarang pada akhirnya kembali meledak lagi konfliknya dikarenakan salah satunya adalah penolakan terhadap secara langsung ataupun tidak langsung ya terhadap penolakan tambang di Blok Wabu oleh PT Antam dan juga merupakan sebuah protes untuk segera menyudahi adanya industri-industri ekstraktif yang pada akhirnya berdampak pada penggusuran ataupun kerusakan lingkungan yang terjadi di Intan Jaya. Dan sayangnya hal ini nggak pernah diungkap di media ataupun di ranah-ranah sosial media populer lainnya. Dan selain itu juga masih terjadi sampai sekarang bahwa baku tembak tersebut masih terus mengorbankan warga sipil. Tapi yang jadi pertanyaan, sebetulnya apa sih yang menjadi akar persoalan dari masalah ini? Menurutku ada dua, dan ini juga sempat kusampaikan di pengadilan kemarin, bahwa yang pertama yaitu soal militerisme. Operasi militerisme yang ilegal yang sebetulnya sudah kadaluarsa gitu ya ataupun sudah dicabut dari tahun 97 terkait soal daerah operasi militer di Papua. Nah, semenjak saat itu sebetulnya keberadaan militer di Papua itu jadinya ilegal karena presiden nggak pernah mengeluarkan perpres dan selain itu juga presiden tidak pernah meminta izin kepada DPR untuk mengeluarkan sebuah aturan gitu ya supaya militer-militer itu bisa menetap ataupun bisa terjadi sebuah operasi militer yang terjadi di suatu daerah di Indonesia. Nah, itu ada di dalam Undang-Undang TNI. Tapi sayangnya sampai sekarang surat tersebut nggak ada dan peraturan presiden tersebut juga nggak ada dan tidak pernah ada sebuah deklarasi yang menyampaikan bahwa Papua adalah daerah operasi militer. Tapi alternatifnya mereka malah menggunakan sebuah ungkapan bahwa Papua di KKB di Papua itu adalah sebagai teroris yang sebetulnya berarti kalau teroris harusnya diurusin sama polisi bukan sama TNI. Tapi makin kesini malah makin banyak personil TNI yang dikirimkan ke Papua katanya untuk menjaga Papua dari konflik dan juga dari kelompok kriminal bersenjata. Padahal faktanya di dalam temuan-temuan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, contohnya di Intan Jaya aja, disinyalir terdapat hanya ada puluhan KKB yang ada di sana. Tapi di sana terdapat 3.000 TNI Polri yang terdapat di Kodam ataupun Kodim yang pada akhirnya itu malah mengokupasi tanah warga dan pada akhirnya mereka juga mengokupasi beberapa fasilitas-fasilitas umum yang akhirnya nggak bisa diakses sama warga dan pada akhirnya mereka terpaksa mengungsi. Hari ini pengungsi di Papua itu sudah mencapai 70 ribuan pengungsi internal yang sampai saat ini negara belum juga menyelesaikan terkait soal krisis pengungsi yang ada di Papua ini. Jadi mereka masih luntang-lantung dan bahkan sampai harus mengungsi ke Papua Nugini. Nah, hal-hal kayak gini pada akhirnya menimbulkan misinformasi. Kita nggak pernah tahu apa situasi real yang terjadi di Papua. Karena aksesnya yang sangat terbatas, jurnalis juga sangat terbatas untuk datang ke sana. Semua area konflik, semua area-area bahkan di kota di sebesar Jayapura, itu juga banyak TNI-nya. Nah, jadi bagaimana caranya kita harus mencari media yang reliable yang memberikan kita fakta paling aktual dan situasi terkini yang ada di Papua itu ada di tabloid Jubi dan juga di Suara Papua. Nah, selain itu juga yang paling miris adalah menurut saya ketika kemarin di debat Capres dan Cawapres beberapa kali bahkan tadi malam di debat Cawapres itu nggak ada sama sekali yang ngebahas soal bagaimana industri ekstraktif pertambangan yang ada di Papua yang pada akhirnya mengakibatkan pengungsi internal ini
Dan debat cawapres itu terjadi ketika baku tembak tersebut terjadi. Dan ini sangat ironik gitu ya, ketika mereka mencoba untuk membicarakan terkait soal lingkungan yang bersih dan sehat, terkait soal banyaknya istilah-istilah mutakhir yang sepertinya wah keren banget nih, wah banyak nih peluncuran-peluncuran ataupun sebuah gagasan-gagasan dan juga inovasi terkait soal bagaimana Indonesia harus menjadi negara yang lebih eco-friendly gitu. Tapi di satu sisi di Papua itu masih banyak terjadi konflik yang salah satunya diakibatkan karena penolakan terhadap industri ekstraktif. Jadi kira-kira siapa ya presiden yang berani buat nyabut seluruh militer di Papua dan pada akhirnya menyelesaikan seluruh konflik dan juga titik nadir pelanggaran HAM di Papua ini ataupun di Indonesia? Kira-kira siapa ya? Menurut kalian siapa?